sebetulnya jam 3.21. Oh, angel numbers. 3.21 AM. Jam setengah 4 pagi. Aku nggak bisa bilang aku habis meditasi atau doa atau ngapain, tapi aku baru selesai kerjaan penting, cukup penting. Sambil aku buka-buka Instagram, tiba-tiba aku keinget DM dari salah satu followers aku, dan dia nanya, gimana sih caranya untuk bisa berbicara depan publik atau bisa public speaking di publik dengan baik. Awalnya aku bingung ya mau jawab apakah dari perspektif komunikasi, karena toh background aku juga komunikasi. Aku lulusan sarjana komunikasi, tapi ibaratnya kayak kalau aku mau jawab secara teori, I know, cuman aku pikir it really took me time buat berpikir, dan aku belum betul-betul menjawab DM itu. Dan beliau request untuk aku buat konten terkait public speaking. Sebetulnya aku bukan expert, aku bukan pakar di bidang ini, aku bukan expert di bidang ini, tapi mungkin ini adalah suatu hal yang akhirnya aku pelajari secara individu dalam prosesku melatih diri mau tidak mau harus bertemu publik, entah di YouTube, di sosial media, atau ya di dunia nyata kita harus ketemu orang lain. Selain DM dari anak itu, I think she's younger than me, atau we're born the same year, tapi ada lagi yang DM. This one is a guy, my old friend from high school, bilang tertarik juga untuk bikin YouTube, tertarik juga untuk bikin konten, tertarik ini, tertarik gitu. Tapi ada satu pattern yang aku rasakan dan aku temukan di mereka. Mungkin bukan cuma mereka berdua sih contoh kasusnya, tapi mereka ingin mencoba, atau mereka tertarik untuk mencoba. Hanya saja ada ketakutan. It's normal, I guess. Wajar gak sih? Normal gak sih sebagai manusia kita punya ketakutan? Wajar banget, karena if you guys want me to be honest, dulu pertama kali aku bikin akun YouTube ini dengan identitas yang lama, dan pertama kali kemarin sejak Januari sebetulnya aku terpanggil untuk ganti identitas dan kembali ke identitas asliku menggunakan nama asli. Aku takutnya bukan wajar banget kalau kita ngerasa takut, dan it's understandable. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah sebetulnya kapanpun kita ngerasa takut, rasa takut yang kita rasakan itu bisa kita jadikan sebagai fuel atau bahan bakar. Easier said than done. Aku paham. Lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Contohnya, dulu mungkin kalau ada yang kenal aku, kok tiba-tiba lagunya keganti, lagu Spotify-nya keganti. Intermezzo. Balik lagi. Mungkin ya kita takut dengan distraksi seperti itu yang tidak terduga. Tapi ya problem exist, gak bisa sepenuhnya kita hindari juga gitu lah. Dan yang aku pelajari adalah aku pernah tiba detik aku bahkan takut ngomong. Mungkin kalau kalian kenal versi Stephanie yang dulu juga bukan Fanny yang lebih, how should I put this into words, lebih lancar atau lebih bisa elaborating messages-nya eloquently. Tapi bukan sosok Stephanie yang lebih bisa ngomong. Memang semua pasti butuh proses, semua pasti butuh waktu. Dan kalau kita nggak mulai, bukan cuma tentang mau jadi YouTuber atau mau jadi public speaker atau mau belajar ini, mau belajar itu. Aku jadi ingat satu momen dimana aku pernah diajakin temanku untuk kita latihan belajar bahasa baru. Saat itu kita tertarik untuk belajar bahasa Mandarin dan bahasa Korea.
Walaupun sebetulnya dari sekolah pun kita juga udah belajar Mandarin, tapi kita bukan terpanggil juga sih, kayak pengen coba. Awal-awal takut pasti. Ketakutannya bisa macam-macam. Takut kayak, aduh kok level knowledge atau level pengetahuan gue di bawah rata-rata banget ya. Dan akhirnya kita sama-sama mencoba. Walaupun mungkin temanku sekarang yang latihan sama aku, yang kita mulai sama-sama belajar bareng, mungkin temanku itu sudah lebih advance levelnya dibanding aku. Karena dia lebih rutin les, lebih rutin latihan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti kalau misalnya aku mau coba mulai lagi, aku nggak bisa juga. And vice versa. Bukan berarti kalau temanku mungkin someday mau terjun coba untuk public speaking atau coba untuk bikin konten, bukan berarti nggak bisa. Karena mungkin kalian ada yang tahu, dan aku sering banget bahas tentang ini, aku sering banget mention tentang ini di luar YouTube, di luar mungkin spirituality, di luar tarot, di luar imageku yang begini. Aku juga suka konten-konten K-pop, dan salah satu salah satu idol K-pop yang aku suka itu Jinjin Yasuko. Dan Jinjin itu punya tato, salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya play with the process. Dan itu salah satu tatonya dia yang selama ini aku internalize. Aku coba internalize jadi moto hidup aku. Which is sebetulnya bukan tentang, ketika kita memulai suatu hal, ini juga aku baru sadari akhir-akhir ini ya, ketika kita mau mencoba suatu atau kita mau memulai suatu hal itu bukan kadang kita terlalu terfokus pada hasil akhirnya gimana ya, orang suka nggak ya, atau ada yang matching atau ada yang resonate dengan kita atau enggak, atau sempurna atau tidak, atau bagus atau enggak, atau kebanyakan what if it doesn't happen, what if that doesn't happen, what if this, what if that, bla 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 bla. I've been there too. Dan sama seperti akhirnya aku memutuskan untuk feelingku itu, untuk feeling, it's just my feeling kept telling my feeling kept telling me to start over, to let myself be rebirthed, untuk kasih kesempatan buat diriku rebirth, untuk kasih kesempatan untuk diriku mungkin muncul di publik seperti ini, untuk kasih kesempatan untuk diriku bisa berekspresi, untuk mungkin bisa sharing sama teman-teman, dan try a lot of things yang mungkin aku belum pernah coba sebelumnya, untuk mengeksplor diriku, untuk, kalau di bahasa komunikasinya itu sebutannya adalah self disclosure, untuk mengizinkan diriku dikenal, bukan dalam cara yang negatif sih. Let me try to find its theoretical meaning, tapi self disclosure itu adalah kondisi sebetulnya di mana kita berusaha untuk teori self disclosure itu adalah kita berusaha untuk menyampaikan atau mengizinkan informasi tentang diri kita diketahui oleh publik. Itu bisa sifatnya personal, kayak akhirnya kalian lihat identitas aku, atau agama, walaupun itu mungkin buat beberapa orang agama sifatnya private ya, tapi kita mengizinkan versi diri kita yang mungkin selama ini kita tutupi atau kita pakai topeng. Kita kasih kesempatan untuk diri kita dikenal, kasih kesempatan buat orang lain mengenal kita, entah secara kolektif atau secara individu. Dan aku rasa itu juga erat kaitannya dengan public speaking mungkin, atau content creating, atau kita ya sharing our talents, our psychic gifts, atau our any kind of talents, any kind of gifts yang sebetulnya mungkin bisa bermanfaat atau bisa berdampak buat orang lain. Entah aku ngoceh-ngoceh kayak gini, atau aku bagikan ilmu aku, atau aku bagikan talenta aku, atau mungkin kalau kalian mau sharing teknik-teknik public speaking atau teknik-teknik apapun yang kalian selama ini pelajari, atau ilmu-ilmu yang kamu miliki, bukan hanya ilmu yang mungkin sifatnya spiritual atau supernatural. Kalau kalian mau sharing itu di kolom komentar dan teman-teman lain baca, itu juga merupakan bagian dari self disclosure. Dan
aku jadi menemukan lagi satu titik. Dan menurutku ini something yang dangerous ya, kalau misalnya kita tetap we keep holding on to this kind of habit. Kalau kita terbiasa berpegangan pada mindset seperti itu, ini juga tamparan buat aku sih pesannya. Tapi kayak ya kalau kita terus-terusan takut, kapan mau coba? Kapan mau mulai? Kalau kalian mungkin ada yang ingat awal aku buat konten YouTube atau awal aku buat Instagram, bahkan dengan identitas yang lama. Sekarang pun aku punya kamera, dan ini ada laptop, depanku ada tripod, dan tapi aku memutuskan untuk, ini ada tab, tapi aku memutuskan untuk pakai HP pribadi untuk sharing, untuk rekam, karena lebih efisien. Aku bisa langsung edit, aku bisa langsung upload. Oke, mungkin kalau kita mau mempertimbangkan kualitas, that's good, that's really really good. Tapi kalau sampai kita, ini satu hal yang aku rasa pesan ini juga buat aku ya, kalau kita terus-menerus memaksakan mau mengejar kesempurnaan, lalu nggak mulai-mulai, jatuhnya nggak akan ada perubahan. Ya, jatuhnya pesannya nggak akan tersampaikan, atau kita nggak bisa disclose diri kita, atau kita nggak, kalian tau nggak, one of the main reasons kenapa akhirnya aku mengikuti intuisiku untuk ya udah deh, I think this is time for me to be seen, I think this is time for me to, should I say, expose myself atau share lebih dalam konteks yang lebih luas, entah apa yang aku tahu atau berdasarkan pengalamanku. Ya karena aku pikir toh kita mau masuk di age, atau mungkin kita sudah masuk, aku belum cek sih astrologically gimana, tapi we're about to enter the age of Aquarius, which is, oh let's be weird, I'm an Aquarius myself, aku Aquariusan by the way. Dan kenapa gitu loh, kayak toh kita masih di tengah pandemi yang mungkin ada yang work from home, ada yang udah work from office, tapi bukan berarti, ini suatu hal yang aku bingung juga ya, kayak kenapa seakan standar perfectionism itu zaman sekarang kesannya malah jadi mengidolakan hustle culture. Juga skip what I'm saying. Seakan kayak ruang gerak atau kreativitas kita itu cenderung dipendam, atau kapasitas kita atau kemampuan kita untuk mengekspresikan diri suppress, dipendam. Padahal semua orang pasti punya talentanya masing-masing gitu loh. It's just like ini jujur suatu hal yang aku baru pikirin sendirian. Tapi misal ya, kenapa gitu loh, aku gak masuk menghakimi siapapun. Ini hanya personal opinion, personal thoughts, personal question. Kenapa kalau ada booming ini, otomatis semua orang tertarik mau ngikutin yang booming itu, nyamain, atau jatuhnya malah kayak iri, atau jatuhnya malah ya iri atau dengki. Padahal tuh pada akhirnya juga semua orang punya tolak ukur berkatnya masing-masing. Dan kalau kita misalnya mungkin next time aku bisa bahas lagi tentang North Node, South Node, kayak misi jiwa tiap orang atau talenta tiap orang juga. Kalau kita mau bedah di astrologi juga bisa lebih mendalam gitu loh. Kalau kita mau bedah misalnya pakai bazi, atau kita mau bedah pakai bukan hanya tarot atau sarana astrologi apapun, tapi kayak we don't even need those kind of divination tools buat tahu talenta kita sebetulnya. Tapi kenapa sekarang seakan semuanya itu terlalu dikotak-kotakan?
Pernah gak sih kalian dengar perumpamaan? Wait, I forgot. Let me try to find it. Yeah. Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Aku yakin kok semua teman-teman yang nonton videoku sekarang, atau bahkan dari dulu, kalian tuh pasti punya keunikannya masing-masing. Entah bakat-bakat supernatural, bakat spiritual, atau bahkan bakat talenta. Mungkin kamu bisa ngelukis, atau kamu suka gambar-gambar komik, atau kamu suka nyanyi, atau kamu suka nari. I love dancers but I cannot dance. Tapi aku suka nontonin video-video kayak atau film-film dan video-video street dance, atau video-video you guys are talented loh. Aku suka nontonin video-video tari daerah, atau aku suka nontonin orang-orang fashion show pakai baju-baju daerah, atau fashion show dengan baju-baju yang unik. It's just like, aku yakin sih kalian sudah punya bakatnya masing-masing. Entah kalian aware atau tidak aware. Cuman ya mungkin selama ini ruang buat kalian self-disclose itu terbatas. Dan balik lagi ke dua pertanyaan tadi, pertanyaan di awal. Karena kalau aku ngelantur ngomong kemana-mana pasti nih, panjang banget. Dan yang aku sadari adalah, sebetulnya kadang ketika kita mau mulai suatu hal, atau mau latihan mencoba suatu hal, it's not about questioning. Gimana caranya untuk menjadi mahir? Karena practice makes perfect. Sama kayak kalau misalnya kalian belajar untuk belajar matematika, atau kalian belajar untuk bicara bahasa Inggris, atau kita latihan belajar untuk bicara bahasa Mandarin, atau kalian belajar mungkin baca tarot atau gimana. It requires practice. Latihan bukan cuma tentang belajar. Misalnya healing untuk kita healing dari mental health issues. Aku pernah didiagnosa depresi, dan aku juga pernah didiagnosa skizofrenia. Sekarang puji Tuhan, thank God, kondisiku sudah jauh lebih mendingan. Mungkin suatu saat aku bisa sharing sama kalian gimana proses healingku, gimana prosesku tiba di titik aku sekarang. Bukan hanya dengan manifesting seperti aku sudah sharing, tapi ya memang kita harus play with the process. Memang kita harus bisa bermain dengan prosesnya. Memang kita harus bisa ngikutin prosesnya. Dan memang kita harus bersedia untuk diproses. Dalam latihan, dalam mencoba, dalam gagal. Oke, gagal pasti. Aku bilang tadi di awal, mungkin kalau kalian kenal versi aku yang dulu, atau kalian ada follow akun pribadi aku di sosial media, di Instagram misalnya, kalian mungkin akan lihat, karena aku tuh bukan tipe orang yang suka ngapus-ngapusin konten lama. Kalian mungkin bisa lihat konten-konten aku atau foto-foto yang aku upload dari 2015, dari 2013, dan versi diriku yang dulu itu, I'm not this good at public speaking. Dan belum lama juga ada orang yang kenal aku dari lama, tiba-tiba bilang, ada yang panggil aku Steph, ada yang panggil aku Fanny, ada yang panggil aku Stephanie, ada yang panggil aku whatever you guys wanna call me. Dan dia bilang, your vibes these days, they just radiant. Dan aku tuh mikirin banget, kayak, apakah iya vibes gue kayak gitu? Sampai akhirnya aku tiba di titik dimana mungkin memang iya, tapi aku gak tiba di titik ini asal-asalan, atau puff magically simsalabim aku langsung di sini. Butuh waktu, butuh latihan, untuk aku berlatih, untuk aku juga bisa meyakinkan rasa percaya diri dari dalam. Kalau kita mau bahas dari perspektif spirituality, untuk aku bisa balancing sisi feminine, inner feminine, dan inner masculine dalam diriku. Aku bisa balancing anima dan animus dalam diriku. Itu kita bahas dari psikologi juga. Dan butuh waktu. It really requires time for me. Sampai akhirnya aku juga bisa berani muncul depan kalian ngecek-ngecek kayak gini. Dan butuh keberanian untuk kita sebetulnya bilang ke diri kita sendiri, kalian tahu nggak apa yang akhirnya buat aku
memutuskan kayak okay, I think this is time for me to step out of my comfort zone and just share and just interact more with people. Bukan hanya sebagai mungkin sebagai PR, bukan hanya sebagai content creator, bukan hanya sebagai mungkin public speaker atau event organizer atau seller atau whatever. Bukan hanya sebagai label atau label profesional yang aku miliki. Tapi yang akhirnya buat aku memberanikan diri adalah you only live once, guys. Kita tuh hidup cuma sekali. Aku percaya reinkarnasi sebetulnya. Tapi setidaknya saat ini, aku gak tahu umur kalian berapa. Tapi setidaknya saat ini, kamu hidup dengan identitas kamu, aku hidup dengan identitas aku, sekali. Belum tentu kalau kita bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, aku tetap bisa bereinkarnasi jadi Stephanie lagi. Atau kalian bisa bereinkarnasi jadi mungkin Park Bo-gum lagi, he's cute, atau Lee Dong-wook lagi, atau Tom Hiddleston lagi. Belum tentu kan. Siapa tahu mungkin aku bereinkarnasi jadi man, atau siapa tahu ini malah last life aku, kita nggak tahu. Tapi yang aku sadari adalah rugi di kita kalau misalnya kita nyanyiin banyak waktu, nggak coba ini, nggak coba itu, padahal kita pengen coba. Atau kalau misalnya kita takut gagal, atau kita takut equipment kita nggak cukup, atau kita nggak cukup sumber daya kita atau uang. Banyak banget aku tahu kasusnya begini. Takut buat coba mimpi, takut buat coba itu, takut buat coba ini. Tapi satu hal yang aku sadari adalah when there's a will, there's a way. Ketika kita betul-betul menginginkan suatu hal, pasti Tuhan akan buka jalan. Kesannya mungkin akan klise atau sepele banget ya, atau easier said than done. I know. Tahap 2, 3, 3, 2. Banyak angel numbers nih dari tadi. Tapi when there's a will, there's a way. Masalahnya bukan tentang bagaimana kita bisa menjadi profesional atau pakar secara instan, tapi bersediakah kita untuk diproses, agar dalam proses itu kita juga bisa berlatih. Bukan hanya untuk mengejar kesempurnaan, tapi menikmati prosesnya, bertumbuh dari prosesnya, dan berkembang dari prosesnya. Ya kayak contohnya ikan. Ikan fungsinya berenang, bukan fungsi sih. Ikan kapasitasnya berenang, ikan bisa berenang. Kalau lumba-lumba kita suruh manjat pohon juga nggak bisa. Atau lumba-lumba kita suruh terbang juga nggak bisa. Atau elang kita suruh berenang juga nggak bisa. Aku mungkin punya talenta ini, tapi mungkin kalian punya talenta yang aku nggak punya. Dan iya, for real. Karena akhir-akhirnya aku juga tuh sebetulnya lagi kecanduan astrologi. Dan aku coba analisa, aku compare berchart aku sama berchart sahabat-sahabat aku. Kita tuh sebetulnya, ini aku udah bilang deh kayaknya beberapa video lain yang sudah aku upload, kita tuh sebetulnya nggak perlu iri-irian sama orang lain. Karena Tuhan tuh kasih kita talent sedemikian rupa supaya kita saling melengkapi. Oh, that's powerful. Nah, aku yakin mungkin somehow aku punya feeling. Entah ocehanku, aku gak tahu aku ngomong apa selama 25 menit ini, pasti ada yang kena di beberapa dari kalian yang nonton ini. Daripada aku semakin ngelantur, mungkin kita stop dulu videonya, daripada bablas 30 menit. Tapi, untuk menjawab, summarizing, bagaimana caranya untuk kita bisa public speaking dengan lebih lancar? Mungkin itu jawaban secara alami, ocehan aku secara alami, secara praktikal. Next time mungkin aku bisa sharing lagi secara teoritisnya gimana, atau teknik-teknik tipsnya, praktikalnya gimana. Tapi ketika kita mau mulai mencoba suatu hal, entah itu public speaking atau apapun, sebelum kita mikirin gimana caranya kita bisa survive dalam prosesnya, atau gimana caranya kita bisa menjadi profesional setelah berproses, tapi coba untuk pikirin dulu, apa yang harus saya persiapkan, atau apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memulai dulu. Setidaknya memulai dulu. Karena trust me in this one,
When there is a will, there is a way. Oke, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you.